Mulai record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan sampling sistem atau sistem sampling. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Kaniana Ayuninda dengan NIM terakhir 094. Yang kedua, Magita Lestari dengan NIM terakhir 088. Dan nomor 3 dengan NIM terakhir Aminurdin dengan NIM terakhir 091. Dan yang keempat, Elia Nurfajrin dengan NIM terakhir 092. Di mana pembahasan pertama akan dijelaskan dengan teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan bagian pengertian. Teknik sampling sistematis atau systematic sampling adalah penarikan sampel dari item yang telah diberi nomor secara sistematis. Misalnya, item ke-5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Pengambilan sampel sistematis diterapkan hanya jika populasi tertentu secara logis homogen, karena unit sampel sistematis didistribusikan secara seragam di seluruh populasi. Peneliti harus memastikan bahwa interval pengambilan sampel yang dipilih tidak menyembunyikan pola. Pola apapun akan mengancam keacakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawita. 2. Cara pengambilan sampel dan rumus. Rumusnya adalah K sama dengan N per N. Keterangan K adalah interval sampling, N ukuran sampel, dan N besar adalah ukuran populasi. Prosedur sistematik sampling adalah satu, penyusunan sampling frame. Yang kedua adalah peneliti menetapkan sampling interval yang dilambangkan dengan K dengan menggunakan rumus N per N, di mana N besar adalah jumlah elemen dalam populasi dan N kecil adalah jumlah sampel yang diperlukan. 3. Peneliti memilih sampel pertama secara random dari sampling frame. Yang keempat, peneliti memilih sampel kedua yaitu sampel pertama ditambah K. Selanjutnya, peneliti memilih sampel sampai diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan dengan menambah nilai interval K pada setiap sampel sebelumnya. Tiga, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sampel sistematis relatif mudah untuk dibangun, dijalankan, dibandingkan, dan dimengerti. Yang kedua, kelebihannya adalah lebih representatif daripada sampling. Adapun kekurangannya adalah tingkat presisi tidak dapat diukur. Empat contoh kasus. Jika anggota populasi sebanyak 5.000 orang dan sampel yang dikehendaki sebanyak 200 sampel, maka setiap sampel elemen populasi akan diberikan nomor urut mulai dari 1 sampai dengan 5.000. Maka untuk menentukan jarak interval antara sampel 1 dengan sampel berikutnya digunakan rumus sebagai berikut. Kita bisa cari jarak interval dengan rumus di atas. K sama dengan N besar per N kecil, sehingga diperoleh K sama dengan 5.000 per 200 sama dengan 25. Maka dari sini kita sudah mendapatkan jarak interval sebanyak 25. Langkah selanjutnya adalah sampel secara acak. Dan katakanlah sampel yang terpilih adalah anggota populasi dengan nomor urut 4, maka sampel berikutnya adalah kelipatan 25, yaitu anggota populasi dengan nomor urut 29. Dan begitu pula seterusnya sampai jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.